Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat tubuh tulang putih tanpa kepala itu sejajar dengan kepala, sepertinya ada gelombang tak kasat mata yang masuk ke kepalanya. Saat kepala gemetar, energi kematian yang mengepul mulai mengalir keluar. Seperti ganren di tulang tarsal, terjalin erat dengan tanaman merambat hijau. Tak lama kemudian, pemandangan menakjubkan pun terjadi. Tanaman merambat hijau yang semula memancarkan vitalitas yang kaya mulai terkorosi dan berubah menjadi genangan cairan berwarna putih abu-abu. Apa yang terjadi? Ekspresi lelaki tua itu berubah karena terkejut. Mengapa energi kematian yang ditekan bisa mengikis pohon anggur roh kuno? Hehe, Pak Tua, apa menurutmu bertahun-tahun ini sia-sia bagiku? Tulang tanpa kepala tertawa liar. Awalnya, dia berencana untuk melahap daging dan darah pengorbanan dan menggunakan kekuatan luar untuk membuka segel di kepalanya. Tetapi karena kemunculan lelaki tua itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi sekarang, untuk melenyapkan lelaki tua itu sepenuhnya, dia hanya bisa menekan cara lain untuk membuka paksa segel di kepalanya. Oleh karena itu, ia datang dengan harga tertentu. Tetapi selama dia bisa mengalahkan orang tua itu dan melahap sisa jiwanya, semua kerugian akan terbayar ribuan kali lipat. Saat energi kematian terkikis, tanaman merambat yang melilitnya terus meledak. Perlahan-lahan, kehilangan kendali di kepalanya. Ayo kepalaku, tulang putih tanpa kepala itu berteriak dengan liar. Dan kepalanya benar-benar terlepas dari belenggu plafon kayu kuno dan bergegas menuju ke arahnya. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah drastis. Ketika dia menghentikannya, dia terkejut saat mengetahui bahwa kepalanya seperti berteleportasi. Langsung melewati blokade yang telah dia buat dan muncul di tengah bahu tulang tanpa kepala. Aura kematian yang kuat muncul dari bahunya dan menyelimuti kepala besar itu. Setelah beberapa saat, ketika aura kematian berangsur-angsur menghilang, kepalanya itu menyatu sempurna dengan tubuh putih tanpa kepala. Tulang putih itu mengguncang tubuh mereka dan mengeluarkan suara berderak yang tajam. Setelah itu, daging dan darah tumbuh dari tulang putihnya dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya, lalu berubah menjadi tubuh daging dan darah. Pada saat yang sama, juga bertambah pada saat ini mencapai ukuran 9.999 kaki, yang hanya berjarak 1 kaki dari ketinggian 10.000 kaki Rana Kaisar. Wajah Cukwaseng langsung tergerak. Dia melihat hantu tingkat raja yang berdaging dan berdarah. Pada saat ini, fluktuasi aura yang memancar dari tubuh hantu tersebut telah mencapai tingkat yang sama sekali menakutkan. Transformasi kematian. Orang ini sudah sangat dekat dengan ranah seorang kaisar. Kemunculan hantu tingkat kaisar sejati tidak berbeda dengan manusia. Tetapi di dalam tubuhnya terdapat energi kematian dan vitalitas yang hidup berdampingan yang sangat aneh. Orang tua, bagaimana kamu bisa menghentikanku sekarang? Hantu tingkat raja itu tertawa. Ekspresinya penuh arogansi. Dia sekarang tidak takut. Wajah lelaki tua itu menjadi sangat serius. Dan batu nisan misterius yang dibawa kakinya meletus dengan ribuan sinar cahaya. Kekuatan cahaya yang menyilaukan menyapu darinya dan mengenai hantu tingkat raja. Hanya trik kecil. Hantu tingkat raja tersenyum menghina, lalu bertepuk tangan. Dan energi kematiannya langsung melonjak menutupi langit menuju kekuatan cahaya. Setelah semburan asap putih, seluruh kekuatan cahaya terkorosi, lalu berubah menjadi tetesan hujan abu-abu yang jatuh dari langit. Sekarang kita dalam masalah, kata lelaki tua itu dengan serius. Hantu tingkat raja saat ini terlalu menakutkan.
Kecuali dia bisa kembali ke masa jayanya, akan sangat sulit menolak bahkan dengan bantuan batu nisan. Orang tua, mati. Hantu tingkat raja itu meraung keras. Dia melangkah keluar, dan tubuhnya yang besar seperti segumpal daging menghantam orang tua itu. Saat berikutnya, setelah suara yang mengguncang bumi, lelaki tua dan batu nisan misterius itu menghilang. Dimanapun hantu tingkat raja mendarat, ruang bergetar. Gelombang udara bergulung seperti air pasang, membuat semuanya langsung hancur. Orang tua, kemana kamu akan pergi? Hantu tingkat raja melihat sekeliling dengan tajam, dan sosok lelaki tua itu di sekitar Cukuangseng. Senior, apa yang kamu lakukan? Cukuangseng memandang pria tua itu di depannya dengan heran. Bocah kecil, tolong bantu aku lagi. Senior, apa maksudmu? Cukuangseng bertanya dengan bingung. Mendengar ini, lelaki tua itu berkata, bagaimanapun, sisa jiwaku memiliki kekuatan yang terbatas, dan batu nisan itu bukan milikku. Jadi aku tidak dapat mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Mata Cukuangseng berkedip lalu bertanya, Senior, apakah kamu mau? Orang itu berkata langsung tanpa basa-basi. Aku akan memberimu kekuatanku untuk mengendalikan batu nisan untuk membunuh hantu. Setelah mendengar ini, Cukuangseng tiba-tiba menunjukkan keraguan. Siapapun akan curiga menerima pendekatan seperti itu dari orang asing. Bocah kecil, saat ini aku tidak bisa menjamin apapun untuk menghilangkan keraguan di hatimu. Jadi semua pilihan tergantung padamu, kata lelaki tua itu. Cukuangseng melirik hantu tua yang mengancam itu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengangguk. Situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Jika hantu itu membunuh sisa jiwa orang tua ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Dalam hal ini, mengapa tidak mencobanya? Senior, ayo mulai, kata Cukuangseng melepaskan semua penjagaan. Setelah melihat ini, lelaki tua itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju ke tubuh Cukuangseng. Saat berikutnya, kekuatan yang melonjak meledak dari tubuhnya, mengirim gelombang dampak ke langit dan segala arah. Bocah kecil, sisanya terserah padamu. Suara berat lelaki tua itu keluar dari tubuhnya. Junior ini akan melakukan yang terbaik, kata Cukuangseng dengan serius. Kemudian sosoknya tersapu dan melayang di hadapan hantu tingkat raja. Merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak dari dalam tubuhnya, dia merasakan rasa senang dan cemas di dalam hatinya. Jika lelaki tua itu membantunya mengendalikan kekuatannya, dia mungkin akan meledak dan mati saat ini. Perasaan ini sangat nyaman. Cukuangseng mengangkat kepalanya, lalu menghadap hantu tingkat raja dengan ketajaman di sudut mulutnya. Sekarang dia memiliki kekuatan yang kuat, dan dia akan mencoba seperti apa kemampuan hantu tingkat raja ini. Bocah bodoh. Melihat semangat juang di mata Cukuangseng, hantu tingkat raja tiba-tiba mencibir. Tatapannya sinis seolah menembus tubuh dan menatap lelaki tua yang tersembunyi di dalam. Apakah dia kelelahan? Dia benar-benar bisa menggunakan cara yang aneh seperti itu. Menurut beberapa besar seorang anak muda bisa menggunakan kekuatanmu. Menurutnya, jika dia tidak memiliki pengalaman tempur yang cukup, meskipun dia memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia akan dengan mudah dihancurkan olehnya. Mendengar ini, Cukuangseng tiba-tiba mulutnya sudah tiba-tiba terangkat. Apakah orang ini berpikir bahwa apa yang disebut pengalaman tempur memiliki keunggulan dibandingkan dirinya? Jika itu masalahnya, itu konyol. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan membiarkanmu mati lagi hari ini. Dia berteriak dingin, dan batu nisan hitam berukuran 10.000 kaki terbang dan melayang di kakinya. Kata-kata yang sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan tingkat raja ini. Tubuh besar hantu tingkat raja bergetar, dan aura kematian yang sangat dingin memenuhi udara. Mengelilinginya kabut tebal menutupinya.
Ribuan hantu mengaum. Teriakan tajam itu jatuh dan kabut pun melonjak. Dengan wajah-wajah hantu melayang di dalamnya, membuat raungan hantu yang sangat melengking. Raungan itu menyebar dan gelombang suara yang besar bergejolak. Semua rintangan di sepanjang jalan berangsur-angsur langsung hancur menjadi bubuk karena pengaruh suara gelombang itu. Wajah Cuku Aseng menjadi serius. Dia mengangkat telapak tangannya dengan ringan dan cahaya tak berujung muncul dari batu nisan. Setiap cahaya terang misterius muncul di dalamnya, membawa tekanan yang tak bisa dijelaskan. Saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba jatuh, dan semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas, lalu bertabrakan dengan gelombang suara yang mendekat. Dalam sekejap, seluruh dunia kembali tenang. Ketika dua serangan bertabrakan, kekuatan satu sama lain dengan cepat meleleh hingga saat-saat terakhir. Kekuatan gelombang suara dan cahaya menyebar satu demi satu. Riak muncul di udara tanpa menimbulkan suara yang menggemparkan bumi. Melihat pemandangan ini, mata yang mulia Huan Yuan tiba-tiba membeku dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Jelas ini adalah pertama kalinya anak ini mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi mengapa dia bisa begitu mahir dan mampu mengendalikan kekuatannya? Hingga tingkat yang begitu halus hampir tidak terungkap. Bocah ini. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah hantu tingkat raja. Pemandangan di hadapannya di luar dugaannya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sebenarnya punya bakat seperti itu. Wajah Cuku Aseng tetap tenang. Dia memegang telapak tangannya. Dan kekuatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari batu nisan. Dan dengan cepat mengembun di depannya. Panah cahaya, dia berteriak, dan kekuatan cahaya berubah menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Di atas anak panah, ada cahaya menyilaukan seperti bunga, dan aura suci beriak bersamanya. Saat berikutnya, di bawah kendali pikirannya, panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah hantu tingkat raja. Anak panah yang menghujanin langit dan semua energi kematian dimurnikan dan dikembalikan ke tampilan aslinya. Pusaran ki kematian. Hantu tingkat raja langsung terkejut. Energi kematian di seluruh langit berkumpul dan mengeliat berubah di depannya. Berubah menjadi pusaran besar berwarna putih abu-abu. Di dalam pusaran ada aura yang sangat dingin keluar, seperti jalan menuju neraka. Ketika panah cahaya ditembakkan jatuh, pusaran energi kematian segera meletus dengan hisapan yang mengerikan, menarik semua anak panah ke dalam pusaran tersebut. Namun, panah cahaya tidak mau menyerah. Meskipun ditarik secara paksa ke dalam pusaran energi kematian, ia tetap meledak dengan kekuatannya, berdampak pada pusaran tersebut ke berbagai busur ekstrim. Saat jumlah anak panah cahaya bertambah, semburan suara menderu muncul dari pusaran, dan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat memenuhi udara. Meledak, Cuku Aseng berteriak dengan tajam, dan panah cahaya meledak dan pusaran energi kematian langsung hancur. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan cahaya dan energi kematian. Saat ini, tinju raksasa tiba-tiba merobek banyak rintangan dan meluncur ke depan Cuku Aseng. Tinju raksasa itu jatuh dan dunia yang sedang bergejolak bergetar lagi. Dan gelombang udara yang mengerikan mengalir deras seperti tsunami. Wah, berapa kali kamu bisa bersembunyi? Hantu tingkat raja memandang Cuku Aseng yang menghindarinya dan berteriak dengan tegas. Tidak perlu. Cuku Aseng tersenyum dingin. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya. Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam batu nisan. Saat tubuhnya benar-benar menghilang, gelombang mengerikan menyapu, dan cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh batu nisan. Melihat pemandangan ini, kegelisahan yang kuat tiba-tiba muncul di hantu tingkat raja. Matanya berkedip, lalu dia meraih telapak tangan, dan energi kematian yang menakutkan langsung keluar. Terselubung ke arah batu nisan.
Tapi saat telapak tangannya akan jatuh, sebuah telapak tangan yang memancarkan cahaya tak berujung tiba-tiba meledak, menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, dan dengan ringan menampar telapak tangan hantu tingkat raja. Serangan telapak tangan yang tampaknya tidak berbahaya itu mengejutkan hantu tingkat raja kembali, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia melihat sesosok tubuh besar keluar dari cahaya yang menyilaukan. Chu Kuang-seng. Pupil yang mulia Kuan Yuan tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan kaget. Pada saat ini, Chu Kuang-seng tingginya 10.000 kaki dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, dia tampak seperti matahari yang cerah. Bajingan ini benar-benar menyatu dengan batu nisan dengan tubuhnya, kata hantu tingkat raja dengan ekspresi ngeri. Saat ini, Chu Kuang-seng merasakan ancaman yang kuat padanya. Chu Kuang-seng mendudukkan kepalanya dan melihat tubuh besarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui meridian di tubuhnya. Keagungan kekuatan ini, bahkan setetes pun, sudah cukup untuk melampaui seluruh kekuatan yang terkandung dalam tubuh praktisi Rana Zotian tingkat 9. Ini sangat membuatnya iri. Chu Kuang-seng merentangkan tangannya, dan sepertinya ada suara gemuruh yang dalam di tubuhnya, membuat seluruh dunia bergetar. Bersama dengan hembusan nafasnya, sebenarnya ada kumpulan angin dan awan di sekelilingnya. Kekuatan yang awalnya di luar jangkauan matanya kini terselembut bayi, memungkinkan dia untuk mengendalikannya sesuka hati. Sekarang, waktunya menghadapi orang ini. Tatapan tajam tertuju pada hantu tingkat raja, dan semangat juang yang tak ada habisnya di tubuhnya naik ke langit. Chu Kuang-seng meraih telapak tangannya, dan angin seperti awan berkumpul, berubah menjadi telapak tangan besar, lalu menampal ke bawah dengan marah. Dengan satu telapak tangan jatuh, dunia pun bergetar. Kekuatan yang menakjubkan membuat semua orang yang hadir gemetar. Mata hantu tingkat raja menunjukkan kengerian. Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba merobeknya ke dua sisi dan retakan gelap muncul. Retakan itu pun muncul dan peluit angin yang sangat dingin datang darinya, menyebabkan suhu di dunia turun dengan cepat. Bunuh! Hantu tingkat raja itu berteriak dengan tiba-tiba terdengar suara aliran air di celah itu. Saat berikutnya, hanya air laut berwarna putih abu-abu yang mengalir keluar dan memenuhi dunia. Air laut dipenuhi dengan aura kematian yang kuat. Kekuatan yang terkandung dalam setiap tetesan air laut dapat dengan mudah membunuh praktisi puncak Rana Zotian. Di bawah kendali hantu tingkat raja, air laut pun menderu, menembus angkasa dan muncul di depan Chu Kuang-seng. Mata Chu Kuang-seng bersinar dengan tatapan tegas, dan telapak tangan besar itu segera jatuh dan bertabrakan dengan gemuruh air laut. Terima kasih.